40 jutaan teman-teman berkesempatan mendapatkan yang ada di depan kita nih. Kita nih ada yang agak jarang di balai lelang dan ini SUV yang cukup menarik dan harganya cukup terjangkau sih sekarang. Apalagi di bagian engselnya atau di bagian sininya nih pernah di repair karena bukanya nggak masih oke. Sudah ada airbag dan juga sudah ada mode di bagian atas. Sudah sunroof guys, keren banget ya. Fiturnya juga sudah di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 nih guys. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita mau ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai guys. Nah ini beberapa dari teman-teman juga nanyain Grand Vitara. Kebetulan di Smartbeat ada juga nih satu nih ya. Di depan kita nih ada Suzuki Grand Vitara yang 2000 cc automatic transmission nih guys. Dengan kondisi pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, katanya interior C mesin C, dan ini di open di 47 juta rupiah. 40 jutaan teman-teman berkesempatan mendapatkan yang ada di depan kita nih. Ini adalah Grand Vitara dengan kondisi yang kalau kita lihat sudah agak kusam di bagian catnya, tapi masih kondisi cukup. Headlamp sih sudah mengusam, apalagi yang di bagian sebelah kiri ini sudah agak kusam, dan di bagian fog lampnya ini yang sebelah kanan depan ini sudah ngusam banget, yang sebelah kiri depannya masih oke. Kalau kita lihat velgnya masih OEM dari bawaan Suzuki-nya. Ada beberapa nut yang kurang presisi di bagian depan, tapi di bagian pintu ke belakang ini masih terbilang cukup ya kalau menurut gua. Tapi di catnya nih agak-agak kusam, sudah ada bekas repaint dan juga sealer juga ya. Di sini nih ada beberapa pernah perbaikan. Di bagian cangkang spionnya nih juga catnya agak memudar nih. Nah jadi ini masalahnya di bagian eksterior, di catnya nih sudah agak-agak kurang apik nih guys. Coba kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior kita langsung cek. Di sini sudah banyak kusam di bagian door trim, terus di bagian konsol tengah ini memang sudah wood panel, tapi ini udah kusam banget ya. Jadi kita ngeliat banget nih di bagian dashboard ini juga banyak kusamnya, debu-debu seperti ini. Untuk head unit ini masih bawaan pabrikannya. Ini bagian setir sudah ada mode steering wheelsnya, tapi banyak yang kelupas-kelupas, sudah agak kusam. Bagian plafonnya ya ini masih cukup oke sih sebenarnya. Ini yang masuknya 5 seater ya. Terus di bagian jok belakangnya ya seperti ini sudah agak sedikit sobek-sobek ya. Tapi ya di bagian interior ini butuh di salon lagi sih kalau menurut gua, karena kusamnya agak mengganggu nih. Ya kayak gini-gini dan kotor debu nih banyak banget nih ya guys. Interiornya masih kategori C sih. Oke lanjut di bagian kondisi belakang, stop lamp sih masih cukup kalau menurut gua, masih ada ban serepnya tapi nggak ada tutupnya ya. Belum ada sensor parkir di belakang, sudah defogger nih guys untuk mobil ini. Wiper sama tambahan spoiler di atas masih ada nih, dan backdoornya catnya agak kusam aja. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri dari belakang, ini sih nut-nutnya masih cukup presisi, tapi ya catnya sudah agak kusam ya. Terus di bagian kaca filmnya ini juga harus diganti nih, pada nih karena sudah agak meluntur ya. Ya wajar lah mobil tahun 2007 nih guys. Tapi yang menarik nih, spion tanduknya masih ada nih. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Suzuki Grand Vitara tahun 2007 automatic transmission, ini yang 2000 cc ya. Dia ada dua tipe, yang 2400, tapi yang di depan kita nih yang 2000 cc bensin. Di open di harga 47 juta rupiah. Ini kalau teman-teman tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Ada Grand Vitara 40 jutaan. Oke guys, ngarah ke belakang nih, di sini ada Serena dan ini hanya 50 jutaan, cuman kita coba cek ya. Di depan kita nih ada Nissan Serena yang HWS tahun 2006 automatic transmission pastinya, dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya D, interior D, mesin juga terkategori di D, di opennya di 55 juta rupiah. Coba kita screening aja. Di bagian eksteriornya sih memang sudah terlihat ya kurang apik ya. Headlamp sih masih cukup, fog lamp di bagian bawah cukup, cuman baret-baret kasar ini banyak banget. Velg sih masih OEM dari bawah Nissannya dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Untuk di cangkang spion ada Mikasen-nya dan Mikasen LED-nya masih cukup oke. Nggak ada talang air sama sekali di unit ini. Nut-nutnya sih masih kelihatan cukup presisi ya. Cuman nih catnya yang sudah kusam banget ya, sudah rusak. Ini juga di bagian sebelah kanan depan bekas tabrak nih, butuh di repair lagi, dan kondisi headlamp bagian depan sebelah kanan nih sudah pecah.
Nah kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya dari depan, ini sih masih terbilang cukup presisi. Ada beberapa baretan kasar juga sih di bagian panel pintu belakang sebelah kanan. Coba yuk kita cek di interiornya seperti apa. Wah, ini agak-agak goyang sih. Nah, ini kalau dibuka pintu depannya, nah, ini agak-agak kayaknya ada sesuatu nih guys. Jadi di bagian engselnya atau di bagian sininya nih pernah di repair karena bukanya nggak smooth gitu. Ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya, kondisinya kusam ya, door trimnya juga, plafonnya kusam. Ini adalah jok belakangnya, captain seat, dan juga di jok belakangnya masih lengkap sih. Hanya saja interiornya sih memang masih kondisi oke, tapi kayaknya butuh banyak perbaikan nih. Nah ini yang sebelah kanan dia belum power sliding door ya, karena power sliding door harusnya di bagian sebelah kirinya. Coba kita cek dulu nih power sliding doornya jalan apa enggak. Oke, macet. Jadi nggak jalan di sini kalau tombolnya. Oke. Jadi power sliding doornya kayaknya nggak jalan karena mungkin akinya dicabut kali. Jadi nggak tahu nih, nggak bisa ngecek elektrikalnya. Sudah ada rear entertain juga di bagian joknya ya, di bagian headrestnya. Kayaknya butuh banyak touch up nih guys. Kayaknya ini di bagian pintu depan nih yang kelihatannya, nah ini goyang nih pas ditutup, goyang pas dibuka dia juga goyang. Nah, ada bunyi-bunyi yang nggak enak nih. Nah sedikit kita cek di kondisi bagian belakang. Untuk di bagian belakang sih kacanya sudah defogger, spoiler masih ada dan wiper masih ada. Ini karena HWS, di belakangnya bukan yang spion ya. Jadi di spion belakang nggak ada, di belakangnya sudah ada kamera mundurnya. Nah jadi bagian belakang juga kondisi catnya sangat-sangat kusam sih kalau menurut gua. Eksteriornya kurang, interiornya kurang nih, mesinnya juga terkategori kurang guys. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS tahun 2006 automatic transmission. Sudah kita kelilingin tadi, ada beberapa PR ya, jadi teman-teman langsung cek aja fisiknya langsung di Smartbit. Di open di harga 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke lanjut, di depan kita nih ada yang agak jarang di balai lelang, dan ini SUV yang cukup menarik dan harganya cukup terjangkau sih sekarang, apalagi di lelangan. Di depan kita nih ada Toyota RAV4 nih guys. Ini automatic transmission tahun 2003 guys, dengan eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C katanya. Pajak mati di bulan 9 2021 kemarin. Odometernya sudah di 166 ribuan. Ya masih cukup oke lah, ini mobil tahun 2003 soalnya. Di open di harga 53 juta rupiah. Kita langsung coba screening. Nah ini di bagian eksteriornya sih masih kelihatan cukup oke ya, walaupun dia tahun 2003. Sudah ada fitur sunroofnya juga nih mobil tahun 2003. Ini termasuk mobil agak lumayan mahal ya pada masanya waktu itu. Kalau kita lihat di bagian headlamp masih oke. Di bagian fog lamp bawahnya nih ada sen dan ada fog lamp ya. Ini yang sebelah kanan sudah mengembun, yang sebelah kiri masih oke. Dan ini pastinya sudah full repaint nih kalau gue lihat. Dan di sini juga ada cat yang lupas di bagian kap mesinnya. Sayang banget nih. Ini harus di repair lagi dan di repaint. Tapi ya agak masih cukup sih kalau menurut gue untuk di bagian catnya ya. Nut-nutnya sih masih kondisi cukup lah. Velgnya aja nih yang sudah gantian seperti ini, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar ya 50%-an. Di bagian spion ya, ini bekas ada repair juga guys. Sayang banget, sudah ada sealant dan juga sudah di lem kayak gini nih, kayaknya pernah patah nih guys. Terus di bagian panel-panel pintunya banyak beberapa baret halus ya pemakaian, dan ada penyok nitik seperti ini nih. Kalau kita cek di bagian interiornya, yuk coba. Nah ini adalah di bagian interiornya ya, kondisinya 2003 wajar agak-agak mengusam. Automatic transmission, head unitnya sudah monitor double din, layout dashboard seperti ini. Cluster meter bentukannya kayak gini guys, lengkap ya. Sudah ada speedometer, RPM, dan juga ada indikator dari bensin dan juga temperatur mesin dan juga transmisi. Sudah power window seperti ini dan kondisinya modern banget. Ini yang 5 seater ya, tahun 2003. Di belakangnya bagasi, joknya masih cukup lengkap. Ini adalah bagian atas, sudah sunroof guys, keren banget ya. Fiturnya juga sudah oke, sudah retractable juga untuk di bagian spion, dan ini juga sudah ada security dari Toyotanya. Sudah ada airbag juga nih, dual airbag guys. Ini tahun 2003 loh guys. Oke lanjut di bagian belakang. Mobil ini sudah ada defogger ya, terus spoiler masih ada, wiper masih ada. Di bagian belakang sih ban serepnya ada, cuman beda ya. Di bagian velgnya ini beda, kondisi bannya juga mungkin beda juga sih guys. Ini mobil masuknya ke 2000 cc ya, ada emblemnya seperti ini. Terus di bagian belakang ya bempernya nih mutus seperti ini nih. Ini sayang juga nih, ada bagian coak juga di bagian belakang, jadi harus di repair lagi. Sisanya sih masih cukup oke ya.
Lalu di bagian sisi sebelah kirinya, unitnya sih masih terbilang cukup presisi, nat-natnya cuman catnya ya kotor-kotor aja, jadi butuh dicuci lagi. Ya ini hasil repaintnya ya ala-ala ya. Nah ini juga bagian di fender sebelah kirinya juga sudah agak ngemet nih dan sudah agak rusak. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik SUV yang fiturnya juga sudah cukup mewah ya pada masanya dan masih affordable untuk saat ini. Ini adalah Toyota RAV4 2000cc automatic transmission tahun 2003 guys. Di open di harga 53 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari Daihatsu Terios, ini ada guys, di depan kita nih ada Daihatsu Terios tipe TX nih, tipe tertinggi pada masanya, automatic transmission tahun 2008 dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori D ya, agak kurang. Interiornya C, mesin terkategori kurang di D. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Daihatsu Terios TX, kalau di bagian eksteriornya nih ada beberapa baret-baret kasar, kusam di bagian catnya ya. Catnya nih udah jelek begini nih guys. Jadi kelihatan silver kalau dari kamera mungkin oke, tapi kalau kita lihat secara langsung ini sudah mengusam. Headlamp sih masih cukup yang sebelah kiri dan kanan. Fog lamp juga, velg masih bawaan dari Teriosnya dengan kondisi bannya kurang lebih sudah 30%-an. Nat-nat sih masih cukup presisi, roof rail di bagian atas masih ada, dan di bagian mica sen di cangkang spionnya nih sudah agak retak-retak tapi masih cukup. Kita coba cek nih, ini catnya udah pada kusam ya. Kalau kita coba intip nih di bagian interior, wah ini udah agak bunyi nih. Nah untuk di bagian interior, wah ini sudah ada pelindung setirnya. Setirnya nih sudah ngelupas kayak gini. Terus kalau di bagian layout dashboard kayak gini nih agak sedikit kusam. Head unit sudah diganti monitor double din. Ini adalah konsol tengahnya automatic transmission ya pastinya. Terus di bagian plafonnya sudah kotor dan kusam nih guys. Lalu ini adalah 7-seater. Kondisi di bagian joknya lengkap ya, tapi sarungnya di depan nih sudah nggak ada. Ini bagian trim bawaan pabriknya seperti ini. Interior sih masih cukup sih kalau menurut gua, hanya butuh dipoles lagi dan ini udah siap pakai. Mengarah ke belakangnya di bagian stop lamp sih masih cukup, spoiler sama wiper masih ada. Terus ini untuk di bagian kaca filmnya sudah harus ganti ya, yang belakang dan kiri kanannya karena udah agak luntur. Belum ada sensor parkir di bagian belakang ya, ban serep masih ada, bagian backdoor ya juga kusam di bagian catnya nih. Teman-teman bisa lihat di bagian bumpernya, nih catnya agak sayang nih kusam. Ini ketolong kalau di kamera warna silver jadi nggak kelihatan. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, nah ini butuh repair body nih guys. Di bagian quarter sebelah kiri dan bumper ini sudah ada penyok. Terus di bagian bawah nih di dekat panel pintu belakang sebelah kiri nih sudah agak mengaret, penyok dan baret kasar ya. Terus ada beberapa baret-baret pemakaian nih, wajar. Dan di bagian depan sebelah kiri fender dan bumpernya ini sedikit kurang presisi aja guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX tahun 2008 automatic transmission. Odometernya sudah di 200 ribuan sih guys, karena kayaknya ini ex operasional ya dari perusahaan. Ini rencana di open di 60 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, kita coba cek di depan kita nih ada Toyota Rush. Ini masih kelihatan oke kayaknya nih. Langsung aja kita cek. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2017 guys. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2022 besok. Eksteriornya katanya masih B, interior B, mesin terkategori di C nih guys. Di open di harga 153 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya sih masih terkategori oke, hanya butuh dicuci steam dan dipoles. Headlamp agak sedikit mengusam, fog lamp masih oke. Velg masih two tone color ya, bawaan dari pabrikannya. Dan ini kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Yang belakang agak sedikit bocor halus. Nat-natnya sih masih cukup presisi, masih lengkap ya. Ada spion tanduknya, ada roof rail di bagian atasnya. Coba kita intip di bagian interiornya aja. Oke guys, di bagian interiornya ini door trimnya masih oke banget ya, warna hitam dan belum ada kusam-kusamnya. Lalu di bagian setirnya ini kurang lebih masih oke teksturnya. Nah kalau menurut info yang ada di sana sih ini odometernya sekitar 80 ribuan. Head unit monitor double din Toyotanya. Layout dashboard masih oke, sudah ada airbag dan juga sudah ada mode di steering wheelsnya. Joknya masih sarung ya dengan bawaan tri pabrikannya. Ini masih oke sih, warna hitam ya, sporty seperti ini. Plafon masih cukup oke, dan ini kondisi joknya masih cukup lengkap. Interiornya masih kondisi keadaan baik nih guys. Mengarah ke belakang, spare tire masih ada, stop lamp masih oke banget ya, defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir nih guys. Untuk di bagian belakang belum ada tambahan spoiler, tapi wiper masih ada. Di bagian backdoornya masih oke banget nih.
Oke, di bagian sisi sebelah kirinya masih oke, nut masih cukup presisi, dan ini ya noda-noda kusam aja yang butuh dicuci steam. Dan ternyata ban sebelah kiri depannya juga kempes nih guys. Nah ini nih buruan kalau teman-teman, singkat aja kalau tertarik dengan ras di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G ya, manual transmission tahun 2017. Ini odometer di 80 ribuan, masih kondisi cukup oke nih guys. Di open di harga 153 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi. Dan juga jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.